Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang saya banggakan, saya akan mencoba menjelaskan mengenai rancangan percobaan dalam kaitannya dengan mata kuliah biostatistika. Saudara-saudara, pengantar rancangan percobaan ini saya jelaskan sesimpel mungkin supaya Anda bisa dapat jelas ya memahaminya. Rancangan percobaan itu bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin keterangan atau fakta yang diperlukan bagi pemecahan masalah. Tentunya masalah yang dimaksud adalah masalah pada bidang biologi, bidang pertanian, agronomi, peternakan, kemudian bidang perikanan, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain yang dalam penelitiannya membutuhkan rancangan percobaan. Kemudian rancop yang baik itu bersifat efektif sesuai dengan kegunaan dan tujuan percobaan. Kemudian efisien, memiliki ketepatan tinggi, hemat waktu, hemat biaya, tenaga, dan bahan percobaan. Yang C, sederhana sifatnya, selain efektif efisien adalah sederhana, mudah diselenggarakan dan dianalisis. Berikutnya perlakuan dan satuan percobaan. Dalam penelitian yang menggunakan rancangan percobaan, tentu sudah pasti ada perlakuan atau treatment. Biasa disingkat dengan T, treatment atau perlakuan. Tapi ada juga yang menyingkatnya P, ya, perlakuan. Apa itu? Sekumpulan kondisi tertentu yang diberikan kepada setiap satuan percobaan. Jadi sesuatu yang diderakan atau yang diberikan ya kepada objek penelitian kita, apa berupa apa, itu yang disebut dengan treatment atau perlakuan. Nah, ini harus menjadi syarat mutlak dalam suatu percobaan, harus ada perlakuan. Jadi dalam penelitian eksperimen itu salah satu syarat. Kedua, satuan percobaan yang dimaksud adalah satuan terkecil dari bahan percobaan yang memperoleh perlakuan. Jadi satuan percobaan terkecil itu satuan dari bahan percobaan kita yang memperoleh perlakuan. Satuan-satuan percobaannya biasa juga disebut dengan unit-unit percobaan. Ya, dalam unit-unit itu ada satuan-satuan percobaan. Perlakuan berfungsi untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh setiap kondisi dalam ruang lingkup rancangan yang dipakai. Jadi kita menggunakan rancangan apa, nanti akan saya jelaskan. Tapi berkaitan dengan ini, perlakuan berfungsi untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan. Misalnya kita akan memberikan dosis zat X misalnya. Maka efek atau pengaruh dari dosis zat X itu yang akan kita lihat dalam penelitian kita. Berikutnya, satuan pengamatan itu adalah satuan terkecil dari objek yang diamati. Kalau dalam bidang agronomi mungkin ada istilahnya per rumpun, ada per batang, atau per petri misalnya, atau ada per polybag dan lain sebagainya. Kemudian ada galat percobaan, biasa disingkat juga dengan GP, ukuran keragaman di antara semua pengamatan dari satuan-satuan percobaan yang mendapat perlakuan sama. Ukuran keragaman di antara semua pengamatan dari satuan-satuan percobaan yang mendapat perlakuan sama. Contoh 2 petak sawah yang berukuran sama dengan jenis padi yang sama
tetapi tidak memberikan respon yang sama. Baik, saudara-saudara, kemudian ada istilah keragaman dapat ditimbulkan oleh dua hal. Keragaman itu. Yang pertama, akibat perbedaan yang memang sudah ada di dalam bahan percobaan itu sendiri. Yang kedua, akibat kekurang cermatan dalam menyelenggarakan percobaan. Sehingga kondisi-kondisi yang seharusnya diciptakan sama itu tidak terpenuhi secara sempurna. Jadi mungkin memang bahannya sudah bervariasi atau komposisinya sudah berbeda, maka tidak bisa kita menciptakan kesamaan yang sempurna. Berikutnya adalah prinsip-prinsip pokok rancangan percobaan atau biasa disingkat rancop. Dulu sewaktu kuliah saya mengingat apa yang disampaikan oleh dosen. Dalam rancop itu mudah mengingatnya. Yang pertama katanya ada treatment atau ada perlakuan. Nah, tapi di sini treatment itu sudah saya sampaikan tadi di awal, itu suatu yang mutlak, yang wajib ada dalam rancangan percobaan. Yang pertama adanya pengulangan atau replication. Ya, ulangan biasa disebut atau pengulangan. Biasa disingkat dengan R. Misalnya kita melakukan penelitian dengan perlakuan atau T, itu misalnya pemberian pupuk Y misalnya. Ya. Maka dari perlakuan pupuk tadi, misalnya perlakuan B yang takarannya 5 gram misalnya, maka diulang ada berapa kali unit. Misalnya B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Nah, nanti akan kita bicarakan pada bagian pengantar di rancangan acak lengkap atau RAL atau RAL. Kemudian ada pengacakan, ada randomisasi. Ya. Ini penempatan unit-unit percobaan dilakukan acak. Diacak sehingga pengaruh dari lingkungan itu mendapat unit-unit ini sama. Yang ketiga adalah pengendalian lokal atau lokal kontrol, kondisi lingkungan yang diharapkan tidak absolut mutlak, ya, atau tidak tajam atau tidak besar pengaruhnya kepada bahan yang dicobakan atau yang diderakan daripada perlakuan maksudnya. Nah, ini prinsip-prinsip rancop. Kemudian pengulangan atau ulangan R itu tadi berfungsi untuk menghasilkan nilai dugaan galat percobaan. Yang kedua, meningkatkan ketepatan percobaan, memperluas daya cakup kesimpulan, dan yang keempat, pengendalian ragam galat percobaan. Jadi sama saja dengan kalau seorang siswa belajar di kelas itu ada ulangan, ya, ulangan harian 1, harian 2, harian 3. Total dari ulangan 1, 2, 3 itu misalnya dijumlahkan kemudian dibagi. Itulah nilai dia. Jadi guru tidak memutuskan sekali saja ulangan kemudian itu pula nilai akhir. Jadi sesuatu yang ada keterwakilan dari kejadian-kejadian, ya, dari unit-unit percobaan. Meningkatkan ketepatan percobaan. Memperluas daya cakup kesimpulan. Jadi kesimpulan itu memang diambil dari sesuatu yang sifatnya spesifik general, ya, tidak kejadian sesaat. Kemudian pengendalian ragam galat percobaan. Baik, kita lanjutkan. Pengacakan ini suatu usaha untuk mengalokasikan perlakuan kepada setiap satuan percobaan tanpa pilih kasih. Jadi tidak ada satuan percobaan yang dianaktirikan, itu istilah dosen saya dulu. Sama, ya, pengalokasian. Berikutnya lagi, pengendalian lokal adalah usaha pengelompokan satuan-satuan percobaan sedemikian rupa sehingga keragaman dalam kelompok minimal. Keragaman dalam kelompok minimal. Ya. Kemudian pengelompokan dalam hal ini sebagai pembagian
seluruh satuan-satuan percobaan ke dalam kelompok tertentu berdasarkan ciri lingkungan percobaan, bahan percobaan, ataupun perlakuan yang akan diberikan kepada satuan-satuan percobaan tersebut. Atas dasar jumlah faktor yang diteliti, maka rancangan itu yang pertama adalah rancangan non-faktorial pembagiannya. Misalnya rancangan acak lengkap, ya, maaf, ini RAL ya, rancangan acak lengkap atau RAL, rancangan acak lengkap, RAL, completely randomized design. Kemudian rancangan acak kelompok, RAK, ya, atau randomized completely block design. Orang biasa juga menyebutnya RCBD atau RBD saja. Dan rancangan acak kuadrat Latin atau bujur sangkar Latin, disingkat RAKL atau RBL, atau biasa juga disingkat dengan Latin Square Design, tergantung sumber buku yang kita pakai. Maaf tadi ada kesalahan, itu rancangan acak lengkap itu sebetulnya adalah RAL atau RAL. Berikutnya lagi rancangan faktorial. Ya. Nah, jika tadi rancangan non faktorial, sekarang rancangan faktorial. Jika yang diteliti beberapa faktor, misalnya 2, 3, itu ada rancangan petak terbagi, split plot design, rancangan petak teralur, strip plot design, rancangan kelompok terbagi, split block design. Ini dari sumber yang lain, ya, rancangan itu terbagi rancangan bergalat tunggal, ada RAL, ada RAK, RAKL non faktorial dan faktorial. Kemudian rancangan bergalat ganda, ya, dan rancangan bergalat triple. Nah, ini tidak detail akan saya jelaskan di sini. Kemudian rancangan lingkungan, jadi ada juga menyebut istilah rancangan lingkungan dan rancangan perlakuan. Nah, ini tahap-tahap yang berkaitan dengan penggunaan rancangan percobaan atau biasa juga berkaitan dengan tahap-tahap suatu penelitian. Tentu awal mulanya itu kita merumuskan masalah. Penelitian itu memang diawali dengan adanya masalah. Ya, kalau ada masalah silahkan diteliti. Yang masalah itu masalah yang terjadi di lingkungan, ya. Seperti mengapa misalnya produksinya rendah, atau mengapa gagal panen, produksinya turun dan lain sebagainya, ya. Atau kenapa mutu produknya rendah dan lain sebagainya. Itu masalah. Itu contoh-contoh di bidang-bidang pertanian agronomi. Kemudian penentuan rancangan percobaan, apa yang akan kita pakai sesuai dengan bahan apa yang dicobakan. Dan yang paling sederhana itu yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Ya, itu yang paling sederhana. Itu untuk kondisi laboratorium atau penelitian di laboratorium di lab, ya. Kemudian yang untuk di lapangan biasanya menggunakan rancangan acak kelompok. Ya. Berikutnya adalah pelaksanaan percobaan, kemudian analisis data. Nah, ini nanti akan kita jelaskan analisis data pada kesempatan lain. Yang akan saya jelaskan nanti analisis data secara manual, ya, secara manual. Jadi tidak dengan program SPSS dan lain sebagainya. Kemudian penafsiran hasil analisis, ini yang paling penting. Banyak peserta didik atau mahasiswa ini mampu dia menganalisis, menghitung, ya, tetapi menginterpretasi hasil ini yang akan agak sulit, ya, menafsirkan, ya, menginterpretasi hasil dari apa yang diperlakukan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian tentunya menulis laporan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih. Tetap semangat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara.